Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADK. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 Parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PDI Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 Parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PDI Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADK. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 Parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui Sikadeka. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui Sikadeka. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui Sikadeka. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADK. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 Parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi.
Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24 miliar. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idam Holik dalam keterangannya pada hari Minggu 14 Januari 2024 mengatakan KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 waktu Indonesia Barat melalui SIKADEKA. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran sekitar Rp24,1 miliar. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2 miliar, sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai kedua yang memiliki total penerimaan dana kampanye terbesar kedua di pemilu 2024. Dana kampanye PSI tercatat sebesar Rp33 miliar. Sementara urutan pertama dana kampanye terbesar adalah PD Perjuangan dengan total Rp183 miliar. Urutan ketiga dihuni oleh PAN dengan total penerimaan dana kampanye Rp29 miliar. Berdasarkan keterangan yang diterima pada hari Minggu 14 Januari 2024, PBB menjadi partai politik yang menerima atau memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Kemudian disusul juga oleh PKN dengan total Rp453 juta dan Partai Umat sebesar Rp479 juta. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 Parpol. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari luar negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkap aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri yang mengalir ke 21 bendahara partai politik. Airlangga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPU RI. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga